Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Bin. So today, seperti biasa ya, gue kali ini mau bikin video lagi di studio. Dan ada yang request gue buat bikin Q&A katanya. Bang, bikin Q&A dong, mumpung lagi self karantin, mumpung lagi kemana-mana, mumpung lagi hashtag di rumah aja. Kenapa nggak bikin video Q&A bang? Nanti abang masukin pertanyaannya di dalam video. Jadi gue pikir kayak, oh boleh juga nih. Dari hari pertama sampai hari ketiga kita udah review beberapa makanan. Nah, cuman kali ini DJ Khaled nih lagi mau Q&A tanya ya nggak? Gue udah ngumpulin beberapa pertanyaan melalui Instagram. Jadi, nah makanya yang belum follow Instagram gue, follow dulu Instagram gue sebelah sini ya. Nah, gue udah sempat nge-post foto, nanya, silahkan kalian berikan pertanyaan kalian yang lucu, yang aneh, yang absurd, yang nggak jelas, monggo. Nanti akan gue jawab di Instagram gue. Kok di Instagram? Di YouTube maksudnya. Dan gue udah ngumpul beberapa pertanyaan yang udah gue screenshot juga. Nanti akan langsung gue jawab sambil gue review, bukan review, sambil nyemil lah. Jadi tuh gue lagi bayang banget sama Abnormal. Jadi gue tuh suka banget sama roti panggangnya dia yang pakai butter itu. Nah, dia tuh rotinya gue suka banget karena di panggangnya tuh gue nggak tahu tekniknya gimana, cuma enak banget. Jadi gue pesan tadi via GoFood. Sebelum kita mulai Q&A-nya, jangan lupa nih, ya cepet lah, jangan lama dulu. Jangan lupa klik tombol subscribe, klik tombol lonceng supaya kalian nggak ketinggalan kalau bisa upload video. Jadi langsung kita mulai di pertanyaan pertama. Let's go bang. Pertanyaan pertama dari Gazel Cross. Gua langsung. Hal indah yang paling diingat selama di Jakarta Beatbox apa bang? Apa ya? Hal terindah selama di Jakarta Beatbox menurut gua adalah ketika kita membangun semuanya dari yang manggung cuman dibayar pakai aqua glass sampai bisa manggung ke Singapura. Itu menurut gue hal yang bisa dilupain sih. Jadi di Singapura tuh ada hotel yang bentuknya kayak kapal, namanya Marina Bay Sands atau MBS. Dan itu adalah ikoniknya, hotel ikoniknya Singapura yang menurut gue paling bagus. Sekitar 6 bulan sebelumnya tuh gue bilang, cuy kita masih manggung di situ. Gue bilang tempatnya kayaknya asik. Dan ya udah kita akhirnya kerja keras, kita berusaha bikin video yang bagus dan segala macem. Akhirnya betul-betul 6 bulan setelahnya kita berangkat ke Singapura lagi dan manggung di MBS. Yang lucunya adalah kita tuh baru tahu hotelnya itu sekitar H-1. Jadi kayak misalkan subuhnya baru mau jalan nih, kita tuh malam baru tahu kalau kita tuh nginepnya di MBS. Jadi ya itu momen yang menurut gue gak bisa dilupain dari Jakarta Beatbox. Dan ya perjuangannya sih menurut gue. Next, ada kentang juga bos. Kentang triple cheese nih, gue beli di, bungkusnya bagus juga ya, Abnormal ya. Tuh, oke lanjut pak. Lanjut, pertanyaan kedua dari Feby SC. Bang, biar nggak digangguin mantan gimana sih bang? Coba lu jawab coba. Ya, gue lah. Sebenarnya tuh digangguin mantan ada banyak aspek. Elunya memang memancing. Mata mancing? Yeah! Atau memang mantannya emang suka jahil aja. Tapi kalau Abraham ngechat jangan dibalas, Feb. Cuekin aja. Lihat nih. Tuh. Jadi Pertanyaan ketiga, @tek3752. Set deh, nomor buntut nih. Togel Singapura. Awal ketemu sama Baba di mana bang? jadi tuh awalnya, ini cerita sebenarnya ya. Waktu itu gue abis putus sama Ola. Terus gue butuh partner buat bantuin gue jadi kameramen. Dan itu ya udah. Habis itu gue kenal Baba, mulai dari situ kita kerjasama. Sampai detik ini akhirnya Baba sekarang merangkap menjadi editor plus kameramen. Terhitung dari tahun 2018 sampai detik ini. Gak enak gak? Makanya, tapi ini asin banget dah. Asin? Asin banget ya kejunya. Ini ada kejunya nih, namanya kan triple cheese french fries ya. Cuman kejunya asin banget ya. Kayak cair gitu juga kejunya. Gue beli kejunya kayak keju cheese. Iya, nggak kental. Udah banyak-banyak nih, darah tinggi. Darah tinggi. Oke lanjut pak. Lanjut, ini dari Raffi Rahadian. Bang, apa 3 makanan kesukaan lu dari Icap Icip yang paling worth it buat dibeli? Kasih tahu juga dong pengalaman paling lucu yang pernah lo rasain waktu kulineran. Menurut gua kalau makanan paling enak sebenarnya ini apa ya? Wagyu Fatboss tuh enak menurut gua. Videonya pernah gue review juga. Wagyu Fatboss enak. Lalu bakmi Asan enak tuh. Bobo sampai pengen gojekin mulut. Apalagi ya, Pak? Tergantung makanannya sih. Tergantung beda-beda. Ada yang kalau rice bowl. Siapa? Kalau menurut gua rice bowl yang paling enak sih masih garam sih. Dan namanya? Kalau namanya kurang lah. Kurang lah ya. Kalau gua untuk makanan artis sampai detik masih enak menurut gua Bang Jali. Terus harga murah. Terus pilihannya banyak. Ya ini sih apa namanya, makanannya makanan yang tradisional gitu sih. Indonesia banget ya. Indonesia banget. Dia kan dia nanya tuh yang saya dilupain.
Gue sering banget sih, misalkan datang ke tempat makan, ini terlebih kalau di luar kota ya. Misalkan gue datang ke luar kota, kayak misalnya itu gue ke Jogja. Ada beberapa tempat makan yang kadang-kadang nggak mengizinkan gue buat di review. Nggak tahu alasannya kenapa. Cuman gue tipikal yang nggak marah atau cuman kayak ya, gue menghargai keputusan mereka, gue nggak maksa. Tapi kalau ditanya suka dukanya atau yang nggak bisa dilupain sih banyak. Pernah ya, Ge, lucu. Yang waktu itu kita mau review makanan Lu Cinta Luna, tapi udah jalan, udah nyampe mana Blok M. Katanya hari itu nggak buka. Oh iya tuh, kena gue. Bukan Cipete, Antasari. Antasari. Gue udah jalan nih sama Baba, kondisi tuh mendung tuh. Wah, udah ngebut. Karena gue sering Baba kan kita naik motor mulu kalau syuting ya. Udah ngebut. Terus gue diem gitu di lampu merah. Kayaknya ada yang salah deh, men. Kayaknya Senin dia tutup dah. Emang iya, dan kita syuting emang Senin. Rencananya mau diuploadnya hari Selasa. Terus gue berhenti minggir gitu, gue liat handphone, gue liat Google Map, bener, ternyata Senin tutup. Akhirnya putar balik main jauh-jauh. Lu bayangin tuh. Sombong amat. Jadi itu salah satu yang lucu sih menurut gue. Memang makanan Lu Cinta Luna semuanya tempat makannya tuh nggak jelas aja. Terakhir kopi juga ya? Iya, hujan-hujan anjing. Gue kopi kontol tuh. Kopi Lu Cinta Luna, berapa kali kita? 3 kali, Bang. Iya. 3 kali datang dan 3 kali tutup. Pertama tutup, kedua tutup, ketiga kita tungguin sampai jam 10 malam, nggak buka-buka, abis itu kita pulang, terus pulang kita kehujanan. Mantap Lu Cinta. Gue dalamnya kos-kosan. Sorry. Bentar, ini baru roti butternya yang gue bilang ya. Mantap gila tuh. Lo mesti cobain nanti, Mbak. Cuman ini agak gosong nih. Oke, lanjut. Dari, waduh, siapa sih ini namanya? GRC Glorious, beatboxer or food vlogger. Food vlogger sambil beatboxer. Nah, ya coba makan sambil beatbox. Ya coba. Coba. Iya. Kita praktekin Harus langsung. dicoba. Coba ya. Ambil nih. Ini baju roti yang gue suka juga nih ya. Makanya. Jonathan Danisa. Bang, kenapa lebih mutusin buat channel review makanan daripada channel beatbox vlog dan lain-lain? Please jawab. Oh itu posisinya Jakarta Beatbox udah pecah waktu itu. Nah, gue bikin terlalu banyak konten food vlogger, konten vlog. Jujur gue nggak begitu passionate di vlog. Terus gue kata teman gue, kata teman gue, kenapa lo nggak coba bikin konten food review aja atau kuliner? Kuliner kan banyak tuh di Indonesia bahan apa makanannya, dan juga badan lo gemuk. Karena menurut gue lebih suka nonton video makanan kalau yang makan tuh badannya gemuk, lebih trusted lah, lebih percaya. Nah mulai 2017 akhir kalau nggak salah atau 2018 awal itu gue mulai start bikin food vlogger atau food review sampai detik ini. Oh, makanya nama channelnya Bang Pin waktu itu. Cuma nama lu doang gitu, nggak ada nama makanannya. Nggak ada, pas 2017 akhir itu baru gue main food vlogger gitu. Berarti lu lebih bebas ya buat upload ini ya, video-video. Sebenarnya sih kedepannya gue mungkin ada beberapa optional video yang nggak cuma food vlogger sih. Entah gue nanti bakal bikin challenge juga pada akhirnya. Tapi misalkan challenge sambil makan apa, tetap bikin konten lain tapi tidak menghilangkan garis besar si makanannya atau si food vloggernya itu. Lanjut. Dari Bang, umur sekarang berapa? 26. Skip. Lanjut. Gak seru lu nanya. Jojo 69 Jonathan. Wih, 69 dong. Wow, atas bawah nih. Bang, apa kesan pertama Jakarta Beatbox? Balikan dan yang ngajak balikan Jazil Cross apa sih? Gak tahu. Siapa sih lu? Bang, apa kesan pertama Jakarta Beatbox? Balikan. Dan siapa yang pertama ngajak balikan? Mungkin gitu kali ya. Tuh cobain tuh, Pak. Sebetulnya gue nggak nyangka sejujurnya. Jadi posisinya tuh waktu itu kita lagi mau syuting, Mbak ya? Iya, ke Bami Asan. Awalnya nggak, somai. Kalau somai tutup. Jadi itu gue mau review somainya Aceng. Cuma pas lagi mau on the way, tiba-tiba Gustaf nelfon gitu sampai 2 kali kalau nggak salah. Terus gue pikir kayak wah ini kayak urgent nih, kalau dia nelfon lebih dari 2 kali kayak penting. Gue angkat gitu. Terus Uta bilang sama gue, Vin ke rumah gue bisa nggak hari ini? Gue bilang kenapa emang? Gue bilang Gazal mau ke rumah gue. Gue bilang ngapain? Gue bilang tumben amat dalam rangka apa? Karena memang udah 4 tahun gak ketemu kok, tiba-tiba random banget setelah sedemikian banyaknya entah kasus dan drama di antara kita semua, kok teman-teman ini mau ke rumahnya Utap kan. Singkat cerita, gue bilang mau Utap, tapi gue bisa setelah makan siang karena gue masih syuting dulu. Akhirnya gue tetap berangkat syuting. Selesai syuting, gue ngedropin Baba dulu ke rumah karena dia masih ngedit. Habis itu gue berangkat ke Pondok Indah ke rumahnya Utap. Nah pas nyampe di Pondok Indah, gue ngeliat di rumahnya Utap ada mobilnya Gazel. Gue bilang kayak, wah ini nge-prank, gue bilang enak nih. Pas gue masuk ke rumahnya, masih sepi tuh, gak ada siapa-siapa. Terus tiba-tiba editornya Utap nyamperin gue, bang ada Bang Gazel bang. Hah?
serius lo? Iya sumpah demi Allah. Bener dong. Gue masuk itu sumpah nggak bohong gitu. Lo boleh tanya Utap, boleh tanya Gazel. Itu muka gue akurat sejadi-jadinya sih. Gue bingung gue masih ngapain kan. Terus gue masih ngucapin kalimat pertama apa buat mengawali setelah 4 tahun nggak pernah ketemu itu kan. Iya. Gue mau ngapain nih? Abis itu gue cuma ngambil handphone, gue buka Instagram, gue belaga-belaga Instastory. Wih Gazel, udah mati anjing akurat banget. Akhirnya video sebentar gitu, terus kita pelukan, kita ngobrol, kita say sorry, udah akhirnya chill lagi. Seneng sih, gue gak ekspektasi, tapi tiba-tiba terjadi dan ya puji Tuhan sih. Next. Kalau ngomong modal. Iya, sangat menarik. Lu cobain roti dah enak deh. Iya enak rotinya nih, manis. Tapi ada asin-asin gurih mentega gitu ya? Pakai gula gitu deh. Kayak roti biasa dibikin di rumah. Pertanyaan gue nih, kalau misalnya Bang Pin gak jadi YouTuber, sekarang Bang Pin jadi apa? Antara gue itu pilihan yang paling pasti. Apa dong? Antara gue jadi notaris, kalau gue jadi polisi. Karena waktu itu gue ngambil kuliah hukum, fakultas hukum memang tujuannya S1-nya pengen lulus dari hukum, pengen ngambil pendidikan polisi gue. Itu cita-cita lu? Cita-cita gue, sebenarnya. Nih, songong nih Bang, ada nih bocahnya nih, kita gulung aja kali ya. Sayurin. Nih, Fat BBX. Lu sama Bapak jomblo tuh, jangan sampai lu berdua belok gara-gara berduaan mulu. Bangsat lu. Kita nggak nge-share aja, Iya, kalau semuanya di post sosial media ya. Iya. Masalah punya cewek atau enggak jomblo mah nggak perlu kita share. Iya. Jujur gue kalau gue agak kapok. Bawa pasangan di media sosial tuh agak kapok. Jarang makanya gue nge-share gitu di sosial media. Iya, bagus lanjut. Apa ya? Dari Putra_Aditya, Bang mau kasih saran nih. Yo. Konten membandingkan satu makanan yang sama tapi dari brand yang berbeda. Boleh. Habis itu? Itu katanya saran dong. Oh, gue pengen ada pertanyaan nih. Oke, gue tampung, gue akan selalu baca komen, selalu baca saran kalian. Biasanya gue tampung dulu idenya, nanti gue filter mana yang bakal gue kerjain atau gue bikin video yang duluan sih. Dari Mr.chat_, Bang kan sekarang harus diem di rumah. Bang Melvin sering ngelakuin hal apa selain masak? Kegiatan gue biasanya kalau pagi tuh bangun, mandi, syuting, ngasih data, bikin video endorsean di Instagram, Netflix, tidur sih. Paling main game sama teman-teman gue, game, entah main Ludo atau main PUBG gitu sih. Paling hal yang membantu gue buat menghilangkan kebosanan sih paling gitu doang, nggak ada yang lain. Oke, itu adalah sekian. Sekian adalah video gini. Jadi itu Q&A teman-teman semua yang udah gue bacain, yang udah gue screenshot juga. Thank you buat teman-teman semua yang udah ikutan di Q&A kita kali ini. Mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang gak kejawab karena itu ada sekitar 60 atau 70 pertanyaan dan kayaknya gak mungkin gue jawab semua sih. Dan beberapa juga sama-sama semua pertanyaannya. Jadi sekian video kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video sampai selesai. Jangan lupa di tombol like dan juga gunakan kolom komen lebih baik lagi. Jangan cuma buat nge-hate atau nge-tag doang, dan pastikan klik tombol subscribe, klik tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan kalau gue bisa upload video. Dan gue gak pernah lupa buat ingetin kalian kalau gue dan teman-teman food YouTuber Indonesia bikin campaign di kitabisa.com untuk COVID-19. Setahu gue itu dia punya penggalangan dananya udah nyampe 100 juta lebih. Nah, kita bakal naikin terus limitnya. Buat teman-teman yang berdonasi silakan, nanti linknya gue kasih di bagian description box. Kalian cek langsung dan kalian bisa ikutan berdonasi. Pokoknya sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat stay positif, stay awesome.